Allah kehendaki yang pantas untuk memberikan hidayah, untuk pantas untuk mendapatkan hidayah tersebut. Waradda alaihim bi annahu law kana radiyan bi af'alihim lamma ba'atha rusul bi inkari syirik wal amr bit tauhid. Kalau Allah ridha, Allah suka dengan perbuatan kufur manusia, dengan perbuatan syirik manusia, terus kenapa kalau begitu Allah kirim para rasul yang tugasnya untuk memerangi dan mengajak manusia meninggalkan perbuatan syirik dan menjauhi perbuatan syirik? Terus untuk apa manfaatnya Allah turunkan Al-Quran? Terus apa manfaatnya Allah perintahkan tauhid, orang itu untuk bertauhid, kalau Allah suka dengan perbuatan syirik dan maksiat? Apa manfaat firman Allah yang berbunyi walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut, dan sesungguhnya telah kami utus kepada tiap-tiap umat ya kan seorang rasul yang membawa misi perintah untuk menyembah kepada Allah semata dan menjauhi atau buat apa manfaat ayat ini? Kalau kana radiyan bi ibadati taghut wa radiyan bil kufur wasyirik, kalau Allah itu ridha dengan perbuatan at-taghut, dengan ibadah kepada taghut, dan ridha dengan perbuatan kufur dan syirik seperti prasangka kalian, lamma arsalus rusul tanha an dzalik, maka Allah tidak akan utus seorang rasul pun untuk apa? Mengingkari perbuatan syirik tersebut. Fadalla hadza ala annahu la yardhal kufur wala syirik wal ma'asi wal mukhalafat. Hikmah Allah mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitab suci ini adalah merupakan sebuah bukti bahwa Allah tidak suka dengan perbuatan kekufuran, perbuatan syirik, maksiat atau penyimpangan-penyimpangan lainnya. Bal yabghaduha wa yunkiruha subhanahu wa ta'ala, dan bahkan Allah membenci dan mengingkari perbuatan tersebut. Fala yalzam min taqdiriha anallaha yuhibbuha, bukan merupakan sesuatu yang harus dan lazim apa yang Allah takdirkan, ya kan, sebuah kejelekan yang Allah takdirkan itu Allah mencintai perbuatan tersebut, tapi Allah takdirkan sebagai ujian. Ya kan Allah ciptakan di dunia ini kan ada yang baik, ada yang jelek, ada yang muslim, ada yang kafir. Ada binatang yang penurut, ada yang buas. Allah ciptakan berpasang-pasang. Sampai yang paling kecil pun, ya kan, Allah ciptakan berpasang-pasang. Atom ada apa? Atom berpasang-pasang enggak? Atom terdiri dari apa? Proton dan elektron. Proton yang laki-lakinya, elektron yang perempuannya. Ini yang paling kecil. Allah ciptakan berpasang-pasang. Dan itu berdasarkan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dalam surat Az-Zukhruf, Allah membantah mereka dengan firman-Nya, ma lahum bidzalika min ilm inhum illa yakhrusun. Keyakinan sesat yang mereka miliki itu tidak lain berdasarkan sama sekali ilmu yang tidak mereka miliki. Mereka tidak memiliki apa-apa, dan mereka berkeyakinan dengan demikian itu berdasarkan prasangka-prasangka saja. Atau dalam bahasa Jawa itu aji mumpung. Jadi semuanya serba mumpung ada. Kalau nggak digunakan kesempatan aji mumpung ini, belum tentu datanglah lagi. Mumpung ada yang mau diajak berzina, mumpung ada kesempatan untuk nyolong, mumpung ada kesempatan untuk korupsi, mumpung aja saji mumpung semuanya. Hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana, makanya Allah katakan, apakah kamu punya dasar ilmu yang bisa kamu perlihatkan kepada kami atas kebenaran keyakinan kamu tersebut? Fahum yataqawwaluna 'ala Allah subhanahu wa ta'ala ma la ya'lamun. Mereka berbicara, ya kan,
atas sesuatu yang mereka tidak tahu ilmunya. Wa hadzal umur la yajuzul kalam fiha illa bidalil minasyari'. Sedangkan perkara takdir ini tidak boleh seseorang berbicara kecuali berdasarkan dalil dasar dari yang membuat syariat, karena dia yang tahu. Dalil min kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu. Dalil berdasarkan kitabullah Al-Quran dan sunnah Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam perkara takdir ini jangan sampai kita menyandarkan semata hanya kepada akal, pikiran dan pendapat-pendapat omong kosong yang tidak berdasar sama sekali. Kalau mau berbicara dengan permasalahan takdir, berbicara sesuai dengan apa yang tersebut dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian permasalahan berikutnya yaitu yang ke-44, al-i'tidhar, permohonan maaf, min kufrihim bi anna Allah qaddarahu alaihim. Permohonan maaf atas perbuatan kufur yang mereka lakukan, kesyirikan yang mereka lakukan, karena perbuatan kufur itu berdasarkan takdir yang telah Allah tentukan kepada mereka. Jadi mereka berdasar atau berhujjah atau mengambil argumen atas perbuatan kufur mereka dengan takdir. Wa annahum ma'dzurun fi kufrihim wa ma'asihim. Dan mereka termaafkan atas perbuatan kufur dan syirik mereka dan maksiat mereka, karena itu adalah merupakan semuanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Wallahu jalla wa ala ma taraka lahum hujjah. Allah sama sekali tidak pernah meninggalkan dan memberikan dalil, hujjah, dasar atas perbuatan kufur dan maksiat mereka. Bal innahu a'tahumul ikhtiyar wa a'tahumul qudrah wa a'tahumul masyiah wa bayyana lahum tariqal khairi wa bayyana lahum tariqasy syarr wa a'tahum imkaniyat yastati'una biha an yaf'alu aw yatruku wa laysu mujbirin ala ma yaf'alu. Wa aidan Allah bayyana annahu la yarda li ibadihi al-kufur. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan sama sekali alasan pada mereka orang-orang yang berhujjah dengan takdir ataupun tidak percaya dengan takdir ini, tidak sama sekali memberikan hujjah untuk menguatkan keyakinan mereka itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala bahkan memberikan kepada mereka kemampuan untuk memilih. Manusia mampu nggak untuk memilih? Mampu. Buktinya kalau dikasih yang jelek, nggak mau, nggak cantik, mau cari yang lebih. Nah, itu kan milih kan berarti. Nih, ada Nissan, ada Corolla, milih mana? Nissan lebih bagus sih, cuma spare partnya mahal. Nah gitu misalnya. Corolla murah. Ya kan? Tapi modelnya manis Nissan. Milih kan? Manusia diberikan kemampuan untuk ikhtiar, untuk berusaha dan memilih. Bisa. Allah berikan kemampuan. Jadi bohong kalau ada orang nggak bisa meninggalkan maksiat. Sulit. Iya kan? Bohong kalau ada orang nggak bisa meninggalkan rokok. Buktinya kalau bulan puasa yang masih istilahnya sadar, bisa nggak ngerokok dari mulai pagi sampai terbenamnya mata? Bisa kan? Cuma nafsunya aja gitu. Sebenarnya bisa. Allah berikan kemampuan, apalagi perbuatan maksiat bisa. Nggak ada orang nggak bisa meninggalkan perbuatan maksiat, bisa. Allah berikan kemampuan. Allah berikan kehendak kepada manusia. Allah jelaskan jalan yang baik dan jalan yang jelek.